Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang bertemu dengan jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudaraku. Hari ini kita sermon online, saudara sekalian, dan hari ini kita akan masuk ke tema yang baru. Tema yang baru temanya adalah ketika aku berbeban berat, part 1, seri pertama. Namun demikian saudaraku, seperti biasanya sebelum kita mulai ibadah pembahasan saudaraku, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Informasi pertama, saya masih pakai topi saudaraku untuk menghindari cahaya kena ke mata saya. Saya sudah 9 minggu ada di Singapura saudaraku, pasca operasi mata karena mata mengalami pendarahan saudaraku. Tetap pakai topi dulu supaya cahaya jangan kena mata. Kemudian informasi kedua, saudara-saudara sekalian, lebih kurang dari saudara-saudara yang ikut dalam ibadah Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional dalam sermon online saudaraku, ada 70% yang ikut itu belum subscribe dan klik lonceng dan belum like saudaraku. Nah saudara sekalian, hal ini perlu diperhatikan dengan serius karena pertama, kalau saudara klik subscribe dan klik lonceng saudaraku akan menolong saya. Apa itu? Banyak jemaat yang hari Minggu mereka kirim WhatsApp, Pak saya belum dapat link khotbahnya karena belum subscribe, belum klik lonceng. Terpaksa saya harus kirim balik kepada jemaat yang minta link saudaraku. Itu akan mengganggu saya punya mata. Karena saya tidak boleh lama lihat HP saudaraku. Mata tinggal satu saudaraku. Sebelah ini sudah tidak melihat lagi saudaraku. Oke. Jadi saya tidak usah kirim balik saudara sekalian. Kalau banyak jemaat yang minta, saya harus satu-satu gitu. Yang kedua, kalau saudara klik subscribe dan lonceng, ketika ada khotbah yang terbaru dirilis saudaraku, secara otomatis sudah ada di gadget saudara. Ya saudara tinggal ikut ibadah. Jadi kita saling menolong saudaraku. Yang pertama menolong kondisi mata saya sudah bisa supaya bisa bertahan sampai tua. Yang kedua menolong untuk pertemuan rohani saudara. Karena saya sudah siapin khotbah dengan baik, saudara tidak dapat sermon online-nya, saudaraku kan sayang dengan saudaraku. Oke, jadi sekarang ada 1 menit saya beri waktu pada saudara mendengarkan penjelasan seperti ini. Di depan HP saudara itu di layar yang sekarang ini saudaraku, ada subscribe, ada lonceng, saudaraku. Silakan saudara subscribe dan klik subscribe dan klik lonceng. Oke, saya beri waktu pada saudara untuk melakukannya. You just do it, saudaraku, untuk kita saling menolong, saudaraku, membantu saya supaya matanya bisa lebih sehat. Baik, saudara sekalian, sudah. Nah, saudaraku, sebelum kita memasuk kepada ibadah, mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu, saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 bagian. Bagian pertama saudaraku diambil dari kitab Injil Matius pasal 20, kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa,
dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bagian kedua, saudara sekalian, kita ambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Setiap kami jemaat yang mengikuti ibadah sermon online ini, di kota manapun, kami menghampiri Engkau Tuhan, memohon hikmat dan bijaksana yang datang dari Tuhan. Kuasai hamba-Mu, beri dia kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh setiap jemaat yang mendengarkan. Tuhan, beri kami hati seorang murid, supaya firman diberitakan itu kami boleh mengerti dan boleh menjalankan dengan baik.
di tengah semua situasi kondisi yang kami hadapi, di tengah beban yang sangat berat kami alami, kami butuh kekuatan, kami butuh firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, mempengaruhi cara berpikir kami, mempengaruhi hati kami, dan meneguhkan iman kami, membawa kami kepada maksud dan rencana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan saudara sekarang ini? Biasa kalimat tanya, kalimat indikator, saudaraku, masih ingat? Pengalaman saudara yang saudara hadapi, baik pengalaman negatif atau pengalaman positif, menyenangkan atau menyedihkan, saudaraku, membahagiakan atau menyusahkan, baik itu terjadi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, atau 3 bulan, atau 2 bulan, atau 1 minggu, atau 2 hari yang lalu, apakah semua pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa kita itu semakin dekat dengan Tuhan? Ini indikator kerohanian kita, saudaraku. Ini indikator kerohanian kita. Jadi jangan pernah lupa setiap malam kalau saudara seteduh, pakailah pertanyaan ini untuk mendeteksi perkembangan pertumbuhan kerohanian saudara. Oke? Nah, saudara sekalian, sekarang mengapa harus ada tema ketika aku berbeban berat? Saudara-saudara sekalian, di tengah dunia yang kita hidup ini, saudaraku, saya sebagai pendeta, saudara sekalian, saya mengamati, mengevaluasi, menganalisa berbagai hal yang sedang terjadi dalam masa kita ini, saudaraku, khususnya masa COVID seperti ini, saudara sekalian. Pandemi COVID ini sudah sekitar lebih kurang 1,5 tahun, saudara sekalian. Tapi belum selesai, saudaraku. Masih banyak hal yang kelihatannya tambah menyulitkan hidup kita, saudara sekalian. Kelihatannya beban yang kita hidupi, beban yang kita alami itu belum selesai. Dan kecenderungannya tambah berat, saudara sekalian. Nah, dengan keadaan seperti ini, perlu ada suatu tema yang bisa memberikan suatu kelegaan dalam hati jemaat, suatu way out bagaimana seharusnya menghadapi ketika kita berbeban berat, saudaraku. Nah, beban berat yang dialami oleh setiap kita, saudara sekalian, itu menjadi berbeda-beda sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Kita jabarkan beberapa, saudara sekalian. Termasuk ada WhatsApp yang dari jemaat, saudara sekalian, yang mendengarkan firman, yang sharing dengan pengalaman hidup mereka, saudara sekalian. Ada jemaat yang bergumul, saya sudah di PHK, Pak. Setelah di PHK, setelah saya jobless, setelah penghasilan saya menurun, setelah saya merasa tidak bisa buat apa-apa lagi, saya malah terkena COVID, Pak. Jadi ibaratnya saya udah jatuh tertimpa tangga. Beban saya rasanya berat sekali. Itu problem satu, saudaraku. Problem kedua, mungkin di antara kita, saudara sekalian, ada orang-orang yang kita sayang sudah terserang COVID, saudaraku. Sekarang mungkin ada di rumah sakit. Membuat kita cukup shock, cukup panik, saudara sekalian. Atau contoh ketiga, saudaraku, karena masalah COVID ini, saudaraku, mengurangi penghasilan kita hanya tinggal 15% penghasilan. Usaha kita menjadi sulit sekali. Kita terjerat dalam beban yang gak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah kita itu no way out. Tidak ada solusinya, saudaraku. Itu contoh ketiga. Contoh keempat, saudara-saudara sekalian, ya, di tengah COVID seperti ini, kita ada penyakit yang di dalamnya ini yang sangat berbahaya. Ya, katakanlah itu kanker lah, penyakit diabetes lah, darah tinggi, saudaraku. Penyakit yang kecenderungannya kalau terserang COVID akan sangat berbahaya, saudaraku. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, saudara sekalian, contoh untuk orang-orang tua. Ada orang-orang tua, Pak, saya beban berat sekali. Saya ingin vaksin, tapi saya tidak boleh karena darah saya tinggi, Pak. Tapi saya takut menghadapi virus yang ada ini. Jadi beban dia tambah mendengar berita, tambah membuat dia kaget. Ada pergumulan seperti itu.
Berikutnya untuk kalangan orang-orang muda, saudara sekalian. Pemuda, remaja, bebannya tidak kalah hebatnya sesuai dengan usia mereka, saudara sekalian. Pergaulan menjadi sangat terbatas, hanya melalui Zoom, saudaraku. Jadi mereka merasakan relasi, friendship dengan teman. Mereka kehilangan banyak hal dalam masa-masa pertumbuhan mereka, saudaraku. Itu pun menjadi suatu beban yang berat buat anak remaja, buat pemuda-pemuda, buat mereka yang lagi masa-masa, lagi hausnya bergaul dengan sesama teman, saudaraku. Itu sangat kurang bagi mereka. Mereka hanya di rumah, menatap handphone, menatap komputer, bertemu hanya lewat media online, saudara sekalian. Itu mereka merasa kurang. Nah, ini beberapa contoh, saudaraku. Dan saudara, waktu saya khotbah seperti ini, saudara lihat diri saudara sendiri. Beban berat yang kamu alami itu apa, saudaraku? Ada juga yang sudah kehilangan meninggalnya orang yang disayang, saudaraku, baik penyakit, COVID, bencana alam atau apapun. Ada juga yang sama sekali sudah zero penghasilan, saudaraku, sudah gak tahu harus buat apa, saudara sekalian. Dan kemudian dalam level pengusaha-pengusaha usia sebaya, saudaraku, yang menjadi tulang punggung keluarga, ya, dalam berbisnis menjadi sangat sulit karena dana yang terbatas, ya, cicilan menjadi macet, kredit menjadi macet, saudaraku, menjadi sangat susah sekali. Gak tahu harus utarakan kepada siapa. Beban itu sepertinya tidak pernah habis-habisnya. Bertambah berat, saudara sekalian. Nah, itu terjadi kepada di dunia yang kita hidupi sekarang, saudaraku. Ya, ketika aku berbeban berat, konteksnya kepada setiap kita masing-masing sesuai dengan pengalaman yang sedang saudara alami. Beratnya pun saudara yang tahu sendiri sebagaimana beratnya yang harus saudara tanggung, saudaraku. Itu yang sedang kita hadapi. Oke, saudaraku. Nah, kemudian kita berpikir satu lagi, saudara sekalian. Di tengah pandemik beban berat yang kita hadapi, saudaraku, perlu suatu perhatian untuk memperbaiki, memperbaharui cara berpikir kita, Christian worldview kita, saudaraku. Zaman sebelum pandemik, banyak orang percaya berpikir, saya ini anak Tuhan, imamat rajani, biji mata Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa kepada saya, karena Tuhan pelindung, pemelihara, saudaraku. Setengah benar, saudaraku. Justru dalam keadaan pandemik seperti ini, Christian worldview kita harus bertumbuh, saudara sekalian. Orang percaya, orang Kristen yang ditebus Tuhan, saudaraku, tidak kebal terhadap segala situasi dan keadaan, saudaraku. Ini harus dicatat, saudara sekalian. Tidak kebal terhadap segala situasi dan kondisi, saudaraku. Kita bisa turut mengalami, saudara sekalian. Contoh-contohnya, kalau ada disaster, bencana alam, ya, ada tsunami, orang Kristen bisa kena nggak? Bisa, saudaraku. Ya. Ada kecelakaan pesawat terbang, orang Kristen bisa kena nggak? Pendeta bisa alami? Bisa, saudaraku. Sudah banyak contoh kecelakaan pesawat di Indonesia, dalamnya ada pendeta, ada orang Kristen, saudaraku. Ya. Masalah ingat nggak zaman dulu yang banjir besar kota Jakarta? Ya, di Pluit ada rumah pendeta. Kelelap, saudaraku, kena air. Itu namanya air haleluya, saudaraku. Kena nggak? Kena, saudaraku. Nah, ini sekarang fakta yang mengajar kita untuk melihat zaman COVID ini. Kita berani mengatakan, aku orang percaya tidak akan terjadi apa-apa. Kita ketika melihat fakta, pendeta kita meninggal karena COVID, saudaraku. Apakah mereka tidak beriman? Kan enggak, saudaraku. Bahkan kalau mau jujur, kalau di antara keluarga kita, saudara saya kena apa? Anak saya kena COVID. Apakah kita mengatakan anak kita tidak beriman? Enggak, saudaraku. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak kebal terhadap segala keadaan. Kita bisa tidak mengalami, bisa turut mengalami, saudaraku, begitu. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita seperti malaikat atau seperti sesuatu yang diproteksi Tuhan. Itu tidak boleh terjadi apa-apa. Digigit nyamuk juga enggak seperti itu, saudaraku. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Nah, ini Christian worldview yang harus mengalami pembaharuan di tengah pertumbuhan perkembangan zaman, di tengah pandemi COVID ini mengajar kita lebih wise, lebih bijak,
lebih mengerti, untuk melihat kebenaran dengan fakta hidup yang kita alami, saudara sekalian. Ini penting loh, saudaraku. Jadi sedikit merubah, harus ada pembaharuan cara berpikir ketika kita melihat peristiwa dunia yang kita hidupi sekarang, saudaraku. Oke, saudara, sekarang kita lanjut. Kalau kita sudah menghadapi hal demikian, kita berbeban berat, saudaraku, seperti itu, sesuai konteks kita masing-masing. Bagaimana kita menghadapinya? How to face beban yang berat itu, saudaraku. Nah, di part 1 ini, untuk menghadapi beban berat itu, saudaraku, saya memberikan ada 4 kotak yang harus kita pahami, saudaraku. Setiap kotak itu berisi 2 poin, saudaraku. Oke? Kotak pertama, saudara sekalian. Kotak pertama, di dalam kotak pertama isinya 2 poin, yaitu human effort atau usaha manusia, saudaraku. Poin kedua adalah Tuhan, dimensi God, saudaraku. Nah, satu kotak itu berisi 2, usaha manusia dan Tuhan, saudaraku. Kotak kedua sama, kotak 1, 2, 3, 4, di dalamnya hanya ada 2 poin, saudaraku. Kotak pertama, dimensi human effort, dimensi God. Kotak kedua, dimensi human effort, dimensi God. Kotak ketiga, dimensi human effort, dimensi God. Kotak keempat, dimensi human effort dan dimensi God, saudaraku. Dalamnya sama, tapi cara memahaminya berbeda, saudaraku. Nah, sekarang saudara harus perhatikan dengan baik, saudaraku. Kotak pertama, ketika kita mengalami beban berat itu, saudaraku, di kotak pertama, human effortnya, usaha manusianya aktif, God-nya pasif, saudaraku. Itu terjadi loh, saudara perhatikan baik-baik, saudaraku. Shock kita, kaget kita, tadi sesuatu yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, saudaraku. Kita cenderungnya usaha kita sungguh berusaha sehebat mungkin. Doa pun sudah kagak, saudaraku. Doa pun sudah kagak. Ya. Secara naluri, secara kemanusiaan kita mau human response muncul, cari ini, cari itu, cari dokter, cari rumah sakit, cari ini, pinjaman apa kita lakukan itu, saudaraku. Itu kotak pertama. Tapi dimensi God-nya pasif, human effort-nya aktif. Oke? Nah, ketika itu berlangsung cukup lama, dia akan masuk ke kotak kedua. Kotak kedua, saudaraku, human effort-nya jadi pasif, dimensi God-nya jadi aktif. Jadi setelah kotak pertama bergelut, jalannya buntu, gak tahu harus bagaimana. Ya, pulang ke rumah terdiam, ya terserah Tuhan lah. Tuhan mau apa, saya nggak bisa apa-apa lagi. Jadi sudah tidak ada actionnya, sudah tidak ada usaha manusianya lagi. Yang ada terserah Tuhan lah. Tuhan mau apa, dimensi God-nya aktif, human effort-nya pasif. Itu kotak kedua. Kotak ketiga, saudara sekalian, ya, human effort-nya aktif, dimensi God-nya aktif. That is the best, saudaraku. Tapi setiap kita orang percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, saudaraku, kita akan menelusuri dalam hidup kita. Waktu mengalami beban berat itu, kita akan menjalani 3 kotak itu, saudaraku. Nah, kotak keempat yang berisi human effort dan dimensi God itu, kotak keempat itu, saudaraku, human effort-nya pasif, dimensi God-nya pasif. Nah, kotak keempat ini kotak yang sangat mengerikan, saudaraku. Begitu. Ini yang tidak boleh kita masuk, saudara sekalian. Jadi, saudara, 4 kotak ini sebenarnya sebagai orang Kristen memerlukan IQ, intelligent quotient, saudaraku. Yaitu human effort, berusaha untuk ini, untuk itu, untuk menyelesaikan beban berat itu, saudaraku. EQ, emotional quotient, saudaraku, yaitu kecerdasan emosi kita, ya, paniklah, khawatirlah, takutlah, jangan menjadi berlebih-lebihan, saudaraku. Yang ketiga itu SQ, kita punya spiritual quotient, kecerdasan rohani kita muncul, yaitu dimensi God-nya harus aktif, saudaraku. Nah, kotak keempat jadi bahaya, human effort-nya pasif, dimensi God-nya pasif. Itu artinya saya nggak mau tahu lagi, Pak. Saya tidak mau berusaha apa-apa lagi, dan saya juga tidak butuh Tuhan. Saya tidak butuh lagi diri saya mau apa terserah. Tuhan pun saya tidak penting. Nah, kotak keempat itu akan membawa orang beban berat itu
masuk ke dunia depresi, saudaraku. Karena dia tidak butuh dirinya lagi, dia tidak butuh Tuhan lagi, dia nggak mau pusing tentang yang dia hadapi, saudaraku. 4 kotak ini, saudaraku, kotak 1, 2, 3, 4 itu saya alami semua, saudaraku. Nah, kotak keempat itu saya tidak alami sekarang. Saya alami pada saat saya zaman menghadapi depresi. Saya tidak peduli diri saya tidak peduli Tuhan, karena zaman itu Tuhan saya tidak sama, saudaraku, bukan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itu membawa saya ke dunia depresi. Saudara lihat, masa pandemik seperti ini, saudaraku, orang yang masuk ke kota 4 itu berapa banyak? Baca aja peristiwa yang terjadi di kota Jakarta, kota-kota lain, di kota-kota negara lain, saudaraku. Di Italia setahun lalu, masih dengar? Di Italia waktu COVID itu begitu hebat, papa, grandpa, anak sudah pada kena COVID semua dan tinggal sendiri. Mau apa dia hidup? Dia terjun, saudaraku, dari gedung itu. Dan sekarang baru aja tren. Saudara melihat dong yang terjadi di kota Jakarta ini. Karena COVID ketakutan, terjun dari gedung, saudaraku, untuk nggak mau hidup lagi. Karena tidak mau dirinya pun pasif, Tuhannya pun pasif, saudaraku. Kecenderungan adalah menyelesaikan dengan cara menghabisi diri, saudara sekalian. Bahaya sekali zaman sekarang. Beban berat itu kalau sampai dibawa ke kota keempat, saudaraku, sangat luar biasa mengkhawatirkan. Ini big warning, saudaraku, untuk jemaat yang sedang mendengarkan khotbah ini, saudara sekalian. Perhatikan dengan baik. Ini big warning. Ya, saudaraku, jangan sampai masuk kota keempat di tengah ketidakberdayaan engkau, di tengah ketidakmampuan engkau. Kau juga tidak mau lagi tentang Tuhan, saudaraku. Jadi mau apa? Itu membawa kamu kepada kehilangan jati diri, kehilangan kesadaran diri, kehilangan kecerdasan, kehilangan emosional yang adalah selalu menjadi orang yang bengong, diam, nggak tahu harus buat apa, saudaraku. Nanti muncul kecenderungan untuk menghabisi diri itu, saudaraku. Ini sangat beresiko di zaman pandemik seperti ini. Maka tema ketika aku yang berat itu sangat penting, saudaraku. Kotak 1, 2, 3 harus kita arungi, saudara sekalian. Itu terjadi swing. Biasanya berkata seperti itu. Kotak keempat, jangan masuk ke situ. Harus ada suatu warning. Ya, kalau sampai itu, saudara harus cepat kembali kepada Tuhan. Maka itu, saudaraku, ketika kita menghadapi ketika aku berbeban berat itu, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, engkau yang letih lesu, come to me. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu, karena aku rendah hati, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, supaya jiwamu mengalami ketenangan. Yusu, jiwamu mengalami ketenangan, terhindar dari kota keempat, saudara sekalian. Saudara perhatikan, saya jabarkan pelan-pelan, saudara sekalian. Saudara melihat diri saya, saudaraku, waktu saya masih di Jakarta, ini saya masih di Singapura, saudaraku, ketika sudah divonis dokter, mata kanan sudah buta, mata kiri penglihatan tinggal 16%, saudara sekalian. Saudara lihat pergumulan saya waktu aku berbeban berat, saudaraku. Anak istri saya tidak ceritain, saudaraku. Hari ini baru saya khotbah, mereka akan mendengarkan pergumulan saya sesungguhnya apa, saudara sekalian. Jadi, saudara, ketika saya dalam kondisi penglihatan tinggal 16%, saudaraku, jujur, saya tidak bisa pegang gelas karena nggak kelihatan. Untuk lihat telapak tangan saya tidak jelas, saudaraku. Saya buka HP, itu nomor tulisan update semua jadi putih, saudara sekalian. Saya ketik password itu nggak pernah benar, saudara sekalian. Nggak pernah benar. Saya coba pakai whiteboard dengan jarak yang saya lihat. Hari ini masih kelihatan tulisannya. Besok sudah kabur, lusa tinggal setengah, saudaraku. Tambah lama, mata saya seperti satu bola lampu, saudaraku, yang mulai rusak. Dia mulai redup, akhirnya putih menjadi kuning, kuning menjadi rabun, menjadi gelap, saudaraku. Nanti dia bling-bling begitu. Nah, itu mata saya itu, saudaraku. Seperti bolam yang sudah mau putus, saudaraku. Keadaan saya seperti itu. Saudaraku, saya makin menyadari beban itu menjadi tambah berat adalah ketika saya pergi ke dokter mata di Jakarta. Saya harus dituntun, saudaraku, karena saya tidak lihat, saudara sekalian. Pas saya dituntun itu, saya jalan lebih cepat.
Di bawah itu ada pembatasan itu sebagai tempat parkir, saudaraku. Saya tidak lihat. Saya tersandung, hampir tersungkur ke depan saya, saudaraku. Jadi pas sampai nunggu dokter, saya sadari. Untuk diri saya sendiri pun, saya sudah tidak bisa jaga, saudaraku. Karena saya tidak lihat ada benda-benda kecil yang saya lewatin, terinjak, ada selokan, ada tangga kecil sudah tidak terlihat. Jadi saya mudah jatuh, saudaraku. Hari itu waktu duduk menunggu dokter, saya sadari itu. Saya tidak bisa sendiri lagi. Saya harus ada orang yang temani. Karena mata saya sudah tidak lihat, saudaraku. Dan ketika beberapa hari kemudian waktu saya ada pertemuan dengan beberapa orang, pulangnya jam 9 malam, saudaraku, saya duduk di tengah mobil, supir saya di depan. Saudara, apa yang saya lihat di dalam mobil itu, di luar mobil itu, gedung-gedung itu, saya hanya lihat cahaya, saudaraku. Saya sudah tidak bisa bedakan gedung apa, sudah tidak bisa. Jadi wilayah saya hanya duduk di situ, handphone pun saya raba-raba, saudaraku, begitu. Saat itu baru saya sadari, saya udah gak tahu jalan, saudaraku. Saya tidak bisa nandain gedung apa, ini ada di jalan apa, sudah gak bisa. Saya berpikir pada saat misalnya ada sesuatu, supir saya harus keluar dari mobil, saya pun harus keluar dari mobil untuk mungkin menyelamatkan diri, saudaraku. Saya udah gak bisa. Siang aja saya tersandung, apalagi malam. Saya nggak tahu jalannya. Orang tarik tas saya pun sudah nggak tahu siapa, karena mata saya nggak bisa lihat. Jadi bagi saya pada saat duduk di mobil itu, saya sadari. Untuk keluar dari mobil, untuk keselamatan diri saja, saya pun sudah tidak bisa, saudara sekalian. Jadi sangat terbatas penglihatan saya. Can you imagine hidup seperti itu? Secara mental saya tertekan sekali, saudaraku. Sangat tertekan. Saya merasa beban itu berat sekali. Untuk jaga diri saya sudah tidak mungkin, saudaraku. Apalagi ketika dokter Jakarta vonis harus operasi, tapi mereka nggak mau melakukan. Kalau gagal saya buta, mata kanan sudah buta, saya buta total. Saya pulang ke rumah, saudaraku. Saya masuk ke kotak keberapa, saudaraku? Kotak kedua, human effort sudah berhenti. Katanya udah nggak bisa. Saya duduk, ya mungkin di rumah berdoa aja. Kalau berdoa aja lama-lama juga buta. Saya harus ada action. Maka aku action, telekonferensi ke Singapura, Dr. Rio. Setelah dijelaskan prosedurnya, harus ada approval dari Singapura. Butuh 1 minggu, butuh 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan approvalnya. Biayanya seperti ini ratusan juta, saudaraku. Saya duduk terbenung. Beban itu tambah berat, saudaraku. Saya berpikir apa? Untuk siang aja ke dokter mata Jakarta saya tersandung. Untuk malam dalam mobil keluar saya nggak tahu jalan pulang, nggak akan tahu lagi. Saudara sekalian, apalagi sekarang saya harus tempuh ke Singapura. Isi form di airport, ya. Sampai Jakarta, sampai Singapura prosedurnya pasti berat. Aplikasi ini, saya tidak bisa lihat bagaimana mungkin. Bebannya menjadi berat sekali, saudaraku. Tetapi human effortnya harus hidup. Ya, saya sambil mikir, IQ saya harus jalan, harus ada teman yang bantu. Mungkin itu istri bersedia, jadi sudah ada orang yang isikan form di Singapura, masuk rumah sakit apa, saya tidak bisa lihat, saudaraku. Jadi beban yang saya alami, saudaraku, itu berat menekan. Gak usah jauh-jauh, dalam kamar tidur saya mau pergi ke toilet aja, saya berat, saudaraku. Saya harus meraba-raba karena aku sudah sulit melihat. Bebannya rasanya berat, bukan main. Tapi aku tidak masuk kota keempat, saudaraku. Kenapa? Karena udah saya lewati. Kalau bahasa lucunya, bahasa humor, saudaraku, tidak gila lagi. Kenapa? Karena sudah pernah gila, saudaraku. Saya sadari itu secara mental berat, secara psikologis berat, saudaraku. Tapi saya tidak tertawa sendiri. Saya tidak menangis sendiri. Menangis saya ada meaningnya. Tertawa saya ada meaningnya. Berarti saya tidak gila, saudaraku. Saya sudah lewati masa gila itu, saudaraku. Jadi waktu beban begitu berat, saudaraku, nah what shall I do? Sekarang dengarin, saudara sekalian. Dengarin pelan-pelan. Ketika hidup ini tidak ada bebannya, semua oke, hidup normal, semua berjalan dengan baik, berkat-berkat tersedia semua, saudaraku. Saudara merasa dekat dengan Tuhan. Pegang erat-erat tangan Tuhan, itu biasa, saudaraku. Kenapa? Orang yang bukan Kristen pun, orang yang beragama lain, mempunyai Tuhan yang berbeda dengan kita pun,
doing the same thing, saudaraku. Tetapi pada saat kita berbeban berat sekali, saudaraku, nobody can understanding us, saudaraku. Dan ada seorang pun mengerti keadaan kita, saudara sekalian, sangat berat, terhimpit dalam segala sudut seperti no way out, saudaraku. Ya, begitu berat itu, saudaraku, saudara masih berani pegang erat tangan Tuhan, saudaraku. Itu bukan biasa, itu luar biasa, saudaraku. Tidak semua orang percaya melakukan hal seperti itu, saudaraku. Di tengah pergumulan saya hadapi itu, saudaraku, you want to know my spiritual, pertumbuhan rohaniku seperti apa? Saya, saudaraku, sudah tidak bisa lihat, saudaraku, udah pendarahan, mata itu tinggal 16%, diharuskan oleh dokter mata. Saya tidak boleh tidur seperti saudara, tidur di tilam, ya, di tempat tidur lurus, enak. Saya nggak boleh. Saya harus tidur seperti duduk di kursi, saudaraku, supaya darah saya turun, supaya pendarahan tidak tambah banyak. Jadi sudah hampir setengah tahun lebih, saudaraku, ya, pada saat kena pendarahan mata, dokter sudah bilang kamu tidurnya harus duduk begini. Jadi saya tidurnya, saudaraku, tidur dalam posisi duduk, saudaraku. Saudara mau tahu beban itu? Lihat tempat tidur, saudaraku, pingin sekali. Terasa pingin sekali punggung itu menyandar di tempat tidur. Rasanya itu empuk, enak, tapi tidak boleh. Harus tidur dalam posisi duduk, saudaraku. Betapa menderitanya. Mata tidak melihat. Untuk tidur bisa beristirahat pun harus seperti duduk di kursi. Dan tidak bisa tidur nyenyak. Sudah pasti, saudaraku, sudah pasti tidak bisa tidur nyenyak. Setiap jam 2, jam 3 subuh, jam 4 bangun terus, saudaraku, karena tidak terbiasa, saudara sekalian. Di tengah pergumulan seperti itu, saya membuka lagu-lagu rohani yang slow. Saya dengarin, saudaraku, sambil berinteraksi. Saya punya Christian worldview, saya punya faith in Christ, saya punya intimasi with God. Di tengah semua yang saya hadapi itu, saudaraku, saudara dengarin. Waktu saya hadapi seperti itu, saudaraku, ya, saya merasa saya dekat sekali sama Tuhan. Saya merasa justru pada saya mengalami tekanan begitu berat yang saya hadapi, saudaraku, tangan saya itu pegang Tuhan itu kuat sekali, saudaraku. Baik itu masalah saya selesai atau tidak selesai, atau sedang dalam proses, saudaraku, Tuhan tidak pernah saya lepaskan. Saya pegang tangan Tuhan erat-erat, saudaraku. Jadi tanpa saya sadari, walaupun masalah itu masih ada kelegaan yang muncul. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Come to me, datanglah kepadaku, engkau letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku, akan beri kelegaan kepadamu. Jadi ada kelegaan di hati saya, saudaraku. Kenapa begitu, ya? Saudara sekalian, sebenarnya sebelum kasus kita itu dibereskan Tuhan, belum selesai sekalipun, ketika kita pegang erat tangan Tuhan, saudaraku, ya, sebenarnya sesuatu proses kelegaan pada kita sudah terjadi. Karena ada tempat yang kamu ekspresikan, ada tempat yang bisa kamu laporkan, ada ekspresi jiwa kamu yang bisa dicetuskan, ada sesuatu, ada Tuhan yang mendengarkan. Itu sudah plong. Itulah kelegaan yang Tuhan berikan, saudaraku. Sebenarnya itu. Jadi dengarin, setiap saudara yang dengar khotbah hari ini. Jikalau kamu dimensi God-nya hilang, dimensi human effort-nya hilang, saudaraku, kau tak pernah akan terima kelegaan. Yang adalah kekhawatiran terus-menerus seumur hidup, ujungnya depression, saudaraku. Jadi di tengah-tengah malam jam 2 subuh, jam 3 subuh, saudaraku, saya merasakan itu, saudara sekalian. Dan pada saat saya sedang merasakan hubungan dengan Tuhan seperti itu, saya tersenyum, saudaraku. Tersenyum bukan karena gila, saudaraku. Enggak. Tersenyum karena saya menyadari momen itu. Di tengah peristiwa yang saya alami, tekanan mental, secara psikologis, tekanan keadaan yang sangat berat itu, saya menemukan justru saat itulah sedang diuji apa yang selama ini rohani yang saya bangun. Qualified enggak? Bagus enggak? Saya tersenyum sendiri, saudaraku, pada saat itu. Ya, saya merasa ini akan saya jabarkan ke jemaat dalam khotbah berseri, suatu pertemuan rohani di momen di mana semua tidak menjanjikan, tapi saya masih bisa pegang erat tangan Tuhan dalam situasi kondisi apapun, ditolong atau tidak,
melihat atau buta, ya, saya masih bisa pegang tangan Tuhan erat. Mau hidup kayak Tuhan, mau mati kayak, mau melihat kayak, mau buta kayak, ya, sekalipun daging hatiku habis lenyap, kau tetap Tuhan bagiku selama-lamanya. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Do you remember? Raja itu, saudaraku, Nebukadnezar itu membuat satu patung emas. Siapa yang tidak menyembah patung ini akan dibakar hidup-hidup. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah, maka dipanggillah mereka bertiga. Kalian tidak menyembah patung ini, maka dilemparkan ke perapian yang dibuat 7 kali lipat panasnya, saudaraku. Dan mereka bertiga itu mengatakan kalimat, beban yang berat sekali, tapi kalimatnya adalah kalimat rohani yang baik. Hai Raja, kami percaya Tuhan kami mampu melepaskan kami dari maut ini. Tapi sekalipun Tuhan itu tidak melepas kami tidak akan menyembah Engkau. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami, Tuhan kami tetap Tuhan yang selama-lamanya. Mereka pegang erat tangan Tuhan. Even mereka harus mati terbakar, saudaraku. Itu iman, saudaraku. Itu waktu hard burden, beban yang berat itu, mereka akan lepaskan Tuhan. Sekalipun fakta mengatakan sudah hampir selesai, saudara. Saya mau khotbah ini menjadi suatu big warning, way out buat saudara untuk menghadapi masalahmu, saudara sekalian, ya, yang kamu hadapi sekarang. Habislah kita kalau engkau tidak pegang tangan Tuhan erat lagi. Kalau engkau hanya mengharapkan kapan Tuhan tolong, kalau Tuhan tolong baru kamu pegang erat dia, kau akan kecewa luar biasa. Bukan begitu caranya. Tolong tidak tolong, selesai atau belum selesai, Tuhan tetap menjadi suatu keharusan, tidak boleh lepas, saudaraku. Nanti kamu masuk kota keempat, saudaraku. Ya. Usaha lanjutkan, dimensi God harus aktif, pegang kuat-kuat, saudaraku. Sekalipun kamu nangis, ya. Sekalipun sudah ada kerjaan, sekalipun bahaya penyakit mengancam luar biasa, ini sudah mau buta. Ya. Zaman dulu di Penang 2019 saya sudah serangan jantung, saya mau mati, saudaraku. Saya pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Itu menjadi suatu senjata rahasia dalam hidup orang percaya, saudaraku. Ketika aku berbeban berat, Tuhan mengatakan, hai engkau yang letih lesu, datang kepadaku, karena aku rendah hati, aku memberikan kelegaan kepadamu, sehingga jiwamu menjadi tenang. Sudah dengar firman ini? Saya tidak ingin kau masuk ke kota keempat. Kau kehilangan usaha untuk bertahan hidup. Kamu kehilangan dimensi God. Kau tak jadi siapa-siapa. Kau akan menjadi seongokan daging yang gak jadi guna lagi. Matamu akan kehilangan cahaya. Kamu akan merasa hidup ini gak ada guna. Dan ujungnya, you commit suicide. You bisa bunuh diri, saudaraku. Dengar firman ini. Di tengah beban berat yang kita hadapi, firman ini sampai kepada saudara-saudara sekalian. Saya menjadi saksi hidup, saudaraku. Saya menjadi saksi hidup di tengah pergumulan rohani saya, saudaraku. Hari ini saya masih di Singapura, saudara sekalian. Beberapa minggu lagi saya akan balik ke Jakarta. Berita yang ada di Jakarta adalah COVID makin meninggi, memerah banyak seluruh lokasi merah, saudaraku. Apakah aku takut untuk pulang ke kota Jakarta? Berbagai kesulitan hidup, tekanan mental, tekanan secara psikologis, tantangan dari zaman saya depresi, sampai zaman saya kena serangan jantung, sampai zaman saya pendarahan mata, sudah lewati satu persatu bersama dengan Tuhan. Takutkah aku untuk pulang ke Jakarta, saudaraku? I say no, karena Jakarta pun ada Tuhan Yesus di situ, saudara sekalian. Saya ingin berkhotbah hari ini itu memasuki ke dalam hatimu, ya, memasuki jiwamu, saudaraku, yang Tuhan mengatakan, datang kepadaku, engkau yang letih lesu, engkau yang beban berat. Tuhan tak pernah kecewakan engkau. Tuhan tak pernah kecewakan engkau. Saudaraku, perhatikan hidupmu baik-baik. Hari ini saya nggak tahu kau siapa. Pasti engkau beban berat, saudaraku. Pasti. Yang saya tidak tahu adalah apakah engkau ungkapkan kepada orang-orang sekitar kamu, atau kamu simpan sendiri, bahkan kepada Tuhan pun tidak kamu ungkapkan. Itu berbahaya bagi jiwamu. Berbahaya bagi kerohanianmu, saudaraku. Engkau ingin ditolong Tuhan, engkau ingin ditolong Tuhan masalahmu, tapi kalau engkau menutup diri, engkau menutup dan kepada Tuhan, you close system, how come you bisa tertolong?
Bagaimana mungkin kau bisa tertolong? Saudara dengar khotbah hari ini. Kau mau ditolong Tuhan? Open system. Utarakan semua kepada Tuhan. Lewat doa, mendekatlah kepada Tuhan. Dan lakukan segala usaha yang kau bisa. Do your best. Dan God will do the rest for you. Maukah engkau saudaraku? Coba lihat hidupmu. Coba lihat hatimu. Coba lihat apa yang kamu alami sekarang. Kau yang ada di kota-kota di luar negeri sana. Hari ini mungkin subuh waktu kau dengar firman ini. Mungkin malam. Mungkin kamu dengar khotbahnya, air matamu nggak pernah berhenti sudah. Terus nangis yuk. Hatimu miris seperti ditusuk-tusuk oleh firman. Saudara yang sudah kehilangan segala-galanya. Hartamu dulu yang hebat sekali. Hari ini tidak menjadi siapa-siapa lagi engkau. Kau dengar firman ini. Harta boleh habis. Banyak hal. The most precious thing. The most precious person, orang yang paling berharga, paling mahal barang-barang yang kamu miliki sudah hilang saudaraku, tapi kamu tidak boleh kehilangan dirimu sendiri dan kehilangan dimensi God. Itu berbahaya saudaraku. Ya, sekalipun dagingku, hatiku lenyap, Tuhan tetap segala-galanya bagiku. Do you remember ayat-ayat itu saudaraku? Ingat engkau? Coba simak sebentar. Yang di kantor lagi dengar khotbah ini. You lagi kerja. Yang di kamar lagi tak tahu harus buat apa lagi Pak. Nggak ngerti lah Pak. Gak tahu lah. You dengar, Tuhan ngerti you. Kamu yang kehilangan banyak, tak tahu harus apa. Bingung saya Pak. Doa pun sudah Pak. Puasa pun sudah Pak. Bingung. You pegang erat-erat tangan Tuhan. Ditolong dengan cara apapun. Terserah Tuhan, saudaraku. Yang penting you sudah berusaha. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh kehilangan dimensi God. Tuhan sudah janji kok. Datang kepadaku, kau beban berat, letih lesu. Aku memberikan kelegaan. Tuhan berkata, semua yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah akan lepas dari tangan Tuhan. Karena itu sudah diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Itulah kita. Dia jaga, dia pelihara. Akulah gembala yang baik. Saudara mau di zaman porak-poranda ini, setiap kita pasti punya beban yang sangat berat, tapi Tuhan mau menolong. Dengarkan firman ini. Biar suara ini berkumandang di mana-mana saudaraku. Dengarkan dengan teliti khotbah ini. Tidak mengerti dengan baik, ulangi berapa kali, simak dengan baik. Ini adalah suatu spiritual growth, suatu pertumbuhan kerohanian yang dibutuhkan seluruh kemampuan, dibutuhkan suatu konsentrasi untuk memasuki makin dalam, bukan sekedar hanya ditolong saudaraku. Tapi pada saat momen seperti justru engkau menemukan Tuhan itu sedang mendidik dengan baik hidup kita. Kau mau saudaraku, lihat baik-baik hidup you. Tuhan sayang, Tuhan mau pelihara, Tuhan mau jaga, Tuhan mau iman kita bisa mengalahkan dunia. Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara, lihat dirimu masing-masing. Tuhan tahu loh, bebanmu berat sekali. Tuhan tahu loh. Tuhan bukan Tuhan yang tidak peduli. Bukan Tuhan yang tidak mengerti. Bukan Tuhan yang bisa lupa. Bukan Tuhan yang tidak care. Tapi Tuhan tahu sedetail-detailnya apa yang sedang kamu hadapi. Karena satu helai rambutmu jatuh, Tuhan tahu itu. Beban yang berat yang kamu tanggung sekarang, Tuhan tahu itu. Namun Tuhan ingin supaya engkau pintar rohani. You punya spiritual quotient. Kamu punya intelligent quotient. Kamu punya emotional quotient. Harus dalam porsi yang pas untuk menangani hidup ini. Tuhan mau engkau main-main di 3 kotak yang pertama. Tapi Tuhan tidak berkenan engkau masuk kotak keempat. Dia akan membawa kamu kehilangan diri, bahkan kehilangan Tuhan. Tuhan mau berikan kelegaan. Tuhan mau berikan damai sejahtera buat jiwamu. Bukan kekacauan jiwa. Bukan jiwa yang terpecah-pecah di dalam depresi. Tuhan memberikan suatu kedamaian jiwamu. Mau engkau saudaraku? 1-2 menit engkau doa sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Belajar bergumul di saat-saat seperti ini.
Belajar untuk pertemuan rohani yang sulit, tapi kamu menemukan yang sejati. Di tengah beban yang sudah tak terkatakan beratnya, hanya bisa diwakili oleh air mata, kekecewaan, gundah gulana jiwa. Tapi dibutuhkan suatu keberanian untuk pegang erat-erat tangan Tuhan. Tidak melepaskan Tuhan, whatever happen. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku tidak mau lepaskan. Ingatlah Sadrak, Mesah, Abednego. Ingatlah mereka, whatever happen, Tuhan tak bisa dilepaskan. Apapun, kehilangan apapun, kesukaran apapun, bencana apapun, disaster yang bagaimanapun, Tuhan tak boleh lepas dari genggaman tangan Tuhan kita. Genggaman tangan setiap orang percaya. Karena disitulah kuk yang diberikan itu ringan. Kuk yang diberikan itu memberikan kelegaan, keberanian untuk menanggung bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap umat yang sedang tertunduk kepalanya. Di tengah letih lesunya hidup, beban yang sangat berat, tak terkatakan, tak terucapkan, sulit untuk diutarakan kepada orang paling dekat sekalipun. Tapi biar hari ini mereka berani mengutarakan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang mengundang mereka supaya datang kepadamu, supaya Engkau memberikan kelegaan buat mereka. Hamba berdoa Tuhan, letakkan tangan-Mu di hati mereka. Ada damai sejahtera di situ. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka Tuhan. Ada keberanian untuk mentransformasi cara berpikir, melihat Tuhan bekerja. Biar iman mereka hidup di hadapan Engkau. Kedekatan mereka dengan Tuhan teruji lewat situasi, kondisi, keadaan yang bagaimanapun berat bebannya. Mereka melihat kebesaran Tuhan di situ. Tuhan, tolong zaman yang sulit ini. Tolong setiap kami Tuhan, kami manusia biasa. Tapi Kau punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Anugerah Tuhan turun atas jemaat. Penyertaan Tuhan turun atas jemaat. Kelegaan untuk jiwa turun atas jemaat. Supaya mereka ada damai sejahtera daripada Engkau di tengah-tengah dunia yang tidak pernah damai. Supaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada permasalahan mereka di tengah permasalahan yang begitu rumit yang harus dihadapi oleh umat. Tuhan, dengar hamba-Mu berdoa, anugerah-Mu, penyertaan-Mu turun atas jemaat. Dengar hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin.